Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anadaku sekalian? Mudah-mudahan di pagi hari ini dalam keadaan sehat dan selalu awali hari ini dengan berdoa kepada Allah, karena dengan izin Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menikmati udara di pagi hari ini, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kegiatan yang bermanfaat. Baik anak-anakku sekalian, ikhwan dan akhwat SD Islam Riyadhus Shalihin, siswa kelas 6 yang bawa cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan lagi pembelajaran kita, yaitu masih membahas tematik di buku 6E. Kita masuk subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita mulai anak-anakku sekalian, marilah kita biasakan awali pembelajaran kita di pagi hari ini dengan membaca doa dan zikir pagi yang sudah kita hafal, kita baca setiap hari saat kita memasuki kelas. Sebelum masuk kelas, kita berbaris di depan kelas, kita baca doa. Setelah itu kita masuk ke kelas untuk memulai pelajaran kalau kondisi normal, ya. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita membaca doa, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita masuk ke pembelajaran pertama. Anak-anakku sekalian, perhatikan gambar yang ada di layar video ini, ya. Ada yang tahu gambar apakah itu? Ya, betul. Gambar tersebut adalah batik. Ya. Di sini, ya, industri batik merupakan industri unggulan di Indonesia. Karena apa? Karena batik adalah ciri khas dari negara Indonesia, sehingga jumlah UMKM atau usaha mikro kecil menengah yaitu batik di Indonesia tercatat mencapai 49.000 unit usaha dengan perajin batik di Indonesia mencapai 200.000 orang, ya, atau 20% dari total industri UMKM tekstil nasional. Di Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM berperan besar dalam peningkatan ekonomi Indonesia. Sehingga melalui, ya, wirausaha, contohnya yaitu batik, memberikan sikap kreatif dan inovatif, seorang akan berkembang. Ya. Sikap apakah yang diperlukan dalam belajar wirausaha? Jadi anak-anakku sekalian, di sini, ya, kita tahu industri batik yang ada di beberapa wilayah di Indonesia memberikan peluang untuk merancang kreativitas dan ide-ide bagi pembuat batiknya, ya. Kita lihat di sini, ya, terdapat berbagai macam model batik. Kita lanjutkan lagi, ya. Sikap dalam belajar wirausaha yang harus kita kembangkan dalam diri kita adalah yang pertama adalah kita mau belajar, yaitu belajar mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita agar kita bisa menciptakan ide-ide dalam wirausaha. Belajar mengembangkan bakat kita dengan cara belajar. Yang kedua adalah memiliki sikap kreatif dan inovatif, yang memiliki kreativitas dan memiliki inovatif, ya. Yang ketiga, percaya akan diri sendiri, ya, tidak terpengaruh dengan yaitu sindiran atau ejekan dari orang lain. Percaya diri sendiri dan selalu meminta pendapat dari orang yang memberikan ilmu tersebut. Yang keempat, bertanggung jawab atas wirausahanya, baik terhadap
barang dagangannya, yaitu kualitas dan sebagainya, dan juga bertanggung jawab apabila barang yang kita perdagangkan itu tidak sesuai keinginan konsumen. Yang kelima adalah pantang menyerah, yaitu apa? Apabila mengalami kegagalan, maka sikap kita adalah sebagai seorang wirausaha adalah yaitu tidak pantang menyerah, ya. Karena apa? Karena kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar yaitu yang pertama menyajikan laporan tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Yang kedua menjelaskan medan magnet. Yang ketiga mengidentifikasi komponen dan cara mengisi formulir. Muatan pembelajaran hari ini adalah yang pertama adalah IPS, yang kedua IPA, dan yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk ke pembelajaran pertama, yaitu di poin yang pertama menyajikan laporan tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi ASEAN. Kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi, yang dimana di sini berkaitan dengan perdagangan internasional, menyepakati terbentuknya yaitu masyarakat ekonomi ASEAN, yang dimana di sini masyarakat ekonomi ASEAN merupakan sistem dibentuk oleh negara-negara ASEAN memiliki beberapa tujuan, ya. Tujuan apa atau apa tujuan dibentuknya MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN oleh negara-negara Asia Tenggara? Tujuannya adalah yang pertama menjaga stabilitas ekonomi di wilayah Asia Tenggara atau ASEAN, ya. Yang kedua yaitu memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka. Yang ketiga, memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN. Kita kenal dengan biasanya kadang ada warga negara asing di wilayah Asia Tenggara bekerja di negara tetangga. Contohnya di Indonesia banyak mengirimkan yaitu tenaga kerja Indonesia ke berbagai wilayah negara Asia Tenggara contohnya. Yang keempat, mendorong setiap negara ASEAN untuk selalu meningkatkan kualitas barang dan jasa. Ini pasti dalam perdagangan, yaitu setiap negara yang memiliki barang atau jasa yang diekspor selalu meningkatkan kualitas, keamanan dan sebagainya, baik barang maupun jasa. Yang kelima, setiap negara ASEAN akan terdorong untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu apa? Kualitas manusianya memiliki keahlian, keterampilan sehingga dapat berperan bersama dengan sumber daya manusia yang lain dari negara-negara Asia Tenggara. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi ASEAN? Silahkan kalian mencari informasi mengenai peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi ASEAN pada teks halaman 70 dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk mencari informasi bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi ASEAN. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk muatan materi yang selanjutnya yaitu menjelaskan medan magnet. Di pembelajaran sebelumnya, anak-anakku sekalian, ikhwan dan akhwat, siswa kelas 6 SD Islam Riyadhus Shalihin yang soleh dan solehah, kita telah mempelajari yaitu yang namanya sifat-sifat magnet, yang dimana sifat-sifat magnet tersebut salah satunya adalah memiliki dua kutub, yaitu apa?
kutub utara dan kutub selatan. Selain kutub magnet, di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet disebut dengan medan magnet. Apa yang dimaksud dengan medan magnet? Medan magnet adalah daerah sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Kita bisa lihat di gambar berikutnya, yaitu gambar berikut ini adalah yang pertama, yaitu pola garis gaya magnet atau disebut dengan medan magnet dari U menuju S terjadi tarik menarik. Bisa kalian lihat di sini, yaitu terjadinya anak panah menyatu ya, sehingga di sini karena kutub magnet dengan kutub magnet yang berlawanan sehingga terjadi yaitu tarik menarik. Sebaliknya di sini adalah garis anak panah ini merupakan medan magnet atau disebut dengan medan magnet. Sehingga apabila kedua kutub yang sama bertemu, maka medan magnet terjadi. Pada gambar di sini adalah anak panahnya tidak menyatu sehingga terjadi tolak menolak. Ini merupakan anak panah ini merupakan medan magnet ya. Garis-garis tersebut disebut dengan garis-garis khayal yang menunjukkan pola garis lengkung yang terbentuk di sekitar magnet, sehingga terbentuknya dari awal dari kutub utara magnet menuju kutub selatan magnet ya ini. Baik anak-anakku sekalian, yang selanjutnya yaitu muatan bahasa Indonesia mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks formulir. Ya. Dengan diperhatikan kita masih menyambung di pembelajaran IPS, yaitu dengan diberlakukannya bahasa bebas dalam kegiatan ekonomi, hasil produk mudah dipasarkan baik secara langsung atau pemesanan secara daring. Mungkin di antara kita atau orang tua kalian pernah yaitu berbelanja daring. Apa itu belanja daring? Belanja daring atau kita kenal dengan belanja online ya. Sekarang sudah zamannya modern, sudah terpengaruh oleh globalisasi sehingga pemesanan barang yang ada saat ini bisa melalui secara daring atau online ya, yaitu melalui apa, yaitu kita memesan barang melalui gadget atau HP Android. Setelah itu kita tinggal menunggu pengiriman melalui jasa ekspedisi. Biasanya saat pengiriman barang melalui daring biasanya yaitu diminta yaitu formulir, yaitu data diri, alamat dan sebagainya. Agar apa? Agar barang yang dikirimkan tersebut sampai ke kita, ke alamat yang sesuai dengan alamat yang kita berikan. Contoh formulir ya, pengiriman barang ataupun pengiriman uang ya. Contohnya di sini adalah form pengiriman uang melalui kantor pos. Biasanya di sini formulir di sini diisi oleh yaitu petugas ya, petugas pos. Yang dimana di sini bisa kalian lihat ya. Dari formulir ini kalian bisa memberikan penjelasan dari formulir ini melalui pertanyaan yang ada di bawahnya. Bisa kalian buka halaman 73. Formulir, kita mengulang lagi, berarti lembar isian yang diminta oleh seseorang untuk memasukkan data atau informasi tertentu sesuai keinginan pembuat formulir. Contohnya di sini yaitu apa? Formulir pengiriman uang yang dikeluarkan oleh kantor pos. Di situ ada poin A, B, C, D, E, F, G, H.
kalian bisa menyebutkan bagian apa saja itu. Bagian A itu kolom A, itu jenisnya apa? Kalian bisa cermati, kalian bisa mengetahui dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran selanjutnya, silahkan kalau materi pembelajaran pertama belum dipahami, silahkan bisa bertanya dengan guru kelas kalian yang mengajar tematik, baik guru kelas 6A, 6B, 6C maupun 6D ya. Baik, anak-anak sekalian, kalau sudah memahami pembelajaran hari ini, kita lanjutkan di pembelajaran yang kedua. Karena apa, anak-anakku sekalian, untuk materi subtema 3 insya Allah selesai di hari Rabu. Nanti hari Kamis kalian penilaian harian, dan insya Allah nanti kalian akan melaksanakan yang namanya penilaian akhir semester. Baik, anak-anakku sekalian, kita masuk ke pembelajaran kedua. Perhatikan anak-anakku sekalian, silahkan dibuka halaman 76 ya. Semangat kewirausahaan dapat ditanamkan sejak kecil, sehingga kalau kita ya mau berusaha, mau belajar, kita bisa membuka wirausaha mulai dari yang kecil. Apakah bisa? Bisa ya. Karena apa? Karena contohnya yang ringan saja. Kalian mungkin ya masa pandemi ini tidak punya kegiatan, contohnya banyak kegiatan yang kosong, manfaatkan waktu. Contohnya kalian membuat kerajinan tangan dari barang-barang yang sudah tidak terpakai atau kita daur ulang menjadi barang yang bermanfaat. Ya, contohnya membuat tempat pensil yang sederhana atau yang lainnya kalian pasarkan atau kalian jual di tetangga kalian atau sebagainya. Itu merupakan salah satu bentuk kita belajar berwirausaha ya. Banyak yang bisa kita lakukan kalau kita mau belajar berwirausaha, contohnya berjualan jus, produk mainan atau aksesoris buatan sendiri, atau bisa kalian membantu belajar dari orang tua kalian yang sudah berwirausaha, bagaimana membuat promosi dan sebagainya, sehingga kita bisa memiliki ide-ide untuk membuat usaha atau berwirausaha sendiri. Kalau kalian memiliki ide untuk melakukan wirausaha, silahkan apa ide yang kalian miliki, dan terus jangan lupa setelah memiliki ide untuk membuka wirausaha, terus selanjutnya yaitu membuat produk yang akan kalian buat. Apa produk yang akan kamu buat? Ini merupakan proses kita belajar berwirausaha. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar yang pertama adalah menjelaskan manfaat keragaman wirausaha. Yang kedua, merancang embalase sebagai identitas produk. Baik anak-anakku sekalian, masih melanjutkan tentang berwirausaha sejak kecil. Banyak manfaatnya. Yang pertama adalah melatih diri kita untuk berwirausaha atau melatih jiwa kita untuk berwirausaha. Yang kedua adalah mengembangkan kreativitas yang kita miliki ya. Mungkin kalian memiliki kreativitas yang tersembunyi tentang wirausaha. Saat kalian mengembangkan kreativitas, kalian bisa belajar berwirausaha, sehingga kita melatih diri kita untuk melatih dan mengembangkan kreativitas untuk berwirausaha. Yang ketiga yaitu melatih diri untuk menghemat uang. Biasanya kita ya sering mendapatkan uang jajan dari orang tua dan sebagainya. Karena kita sudah berlatih wirausaha dan mendapatkan hasil yang cukup ya, maka kita bisa menghemat uang untuk
mengembangkan wirausaha kita. Yang keempat yaitu dalam berwirausaha bisa mendaur ulang barang bekas menjadi barang yang layak dijual. Ya, kalian bisa ya browsing di internet ya untuk bagaimana sih mendaur ulang barang bekas, bisa kalian lihat ya di YouTube dan sebagainya untuk belajar berwirausaha. Yang kelima adalah mengasah potensi yang dimiliki. Yang keenam yaitu meningkatkan persatuan keluarga. Baik anak-anakku sekalian, untuk memahami tentang keragaman wirausaha, silahkan Anda semua membaca teks memperingati Hari Peduli Sampah Nasional dengan Berwirausaha di halaman 76 dan 77 dan menjawab pertanyaan di bawahnya untuk memahami bagaimana sih manfaat keragaman wirausaha. Contohnya di sini adalah ya menumbuhkan rasa percaya diri dalam mengembangkan potensi wirausaha yang dimiliki oleh siswa, dan apabila siswa mengalami kegagalan maka bisa diberikan nasihat oleh guru untuk mengembangkan kreativitas dalam berwirausaha. Ini adalah contoh manfaatkan keragaman wirausaha. Baik anak-anakku sekalian, kita melanjutkan lagi yaitu merancang embalase identitas sebuah produk. Ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar dan tulis apakah yang terdapat pada kemasan di bawah ini. Gambar apa coba? Itu ada ya deterjen cair untuk mencuci baju, pasta gigi, dan ya minuman atau kue. Ya, di sini adalah kue ya atau biskuit. Di sini ada tulisan, ada gambar dan sebagainya. Apa yang dimaksud dengan gambar ini? Ada yang tahu? Ya, betul. Ya, gambar dan tulisan di bawah ini merupakan bentuk dari embalase ya. Di situ tulisannya kurang, tapi mungkin kalian bisa memahami maksud Bapak, yaitu embalase. Ya. Apa yang dimaksud dengan embalase? Embalase merupakan jenis reklame visual yang terdapat pada kemasan atau pembungkus hasil produk yang diperjualbelikan. Ya. Selain sebagai pembungkus atau pelindung produk, kemasan suatu produk juga berfungsi sebagai daya tarik. Ya. Sehingga apa? Sehingga produk-produk yang diproduksi oleh berbagai macam perusahaan yang berwirausaha memiliki apa? Memiliki embalase yang ada di produksinya agar apa? Menarik orang untuk membeli produk tersebut sehingga tidak polos saja. Contohnya di sebuah pusat perbelanjaan ya, di minimarket atau supermarket, contohnya di situ produk yang dijual tidak ada embalasenya. Apakah akan menarik? Tentu tidak ya. Sehingga akan menjadi menarik apabila sebuah produk tersebut yang dipasarkan di berbagai tempat ya, di warung dekat rumah, di swalayan, minimarket, supermarket, itu pasti apa? Ada embalasenya. Ya. Insyaallah ya, untuk pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan dipahami. Untuk memahami pelajaran yang disampaikan, silahkan dikerjakan kegiatan ayo merangkum dan ayo berlatih agar mengasah kemampuan kalian untuk memahami sebuah pembelajaran. Anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran 1 terdapat di halaman 74 dan 75, di pembelajaran 2 halaman 79 dan 80. Baik anak-anakku sekalian, Bapak cukupkan pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, itu berasal dari diri Bapak sendiri, karena kebenaran hanya milik
Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, tetap semangat dalam belajar. Insya Allah di akhir pekan bulan November dan di awal bulan Desember kalian akan melaksanakan yaitu penilaian akhir semester 1, ya, baik praktek maupun tulis, tetap secara online. Baik anak-anakku sekalian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.